Sudah sukses dan kaya dong. Tapi kok nggak dikelilingi perempuan seperti Bang Hotman sih? Saya dikelilingi perempuan loh. Oke. Siapa Siapa maksudnya aja? yang dansa-dansa Ya. gitu. Ada 3 putri saya, perempuan Oh, ibu juga. aja Ada yang istri ditanya, saya yang jadi ditanya. 4. Itu Sekarang tadi ada ya. mantu lagi. Beda lifestyle, beda stylenya dan nggak harus sama ya. Emang nggak suka wanita cantik? Siapa yang tidak suka yang cantik-cantik? Yeay. Semua orang suka yang cantik-cantik. Akhirnya ngaku juga. Ya kan? Kalau istri saya tanya, kok lihat-lihat itu? Saya bilang, Mam, saya bilang, ini mata kalau nggak lihat cantik kan salah dong, saya bilang. Ya kan? Masa cantik nggak boleh dilihat, yang jelek-jelek yang dilihat, ya saya bercandain begitu aja gitu loh. Sejauh mana exposure menangani kasus-kasus public figure, artis atau pejabat itu mendongkrak pamor dan karir Bang Otto sebagai advokat Untuk kemarin? pansos gitu loh. Apakah itu penting? Begini, saya selalu ajarkan juga sama orang. Kalau kita menangani suatu kasus besar, itu hati-hati. 2 kemungkinan yang terjadi di sana. Kalau kita bodoh, kelihatan bodoh kita di panggung itu. Tapi kalau kita pintar, akan kelihatan pintar kita. Jadi tidak berarti kalau kita menangani satu kasus artis atau yang kasus-kasus besar itu langsung berpengaruh positif. Tidak. Tapi ketika kita menangani kasus tinggi besar begitu, tapi kelihatannya kita tidak piawi, tidak mantap gitu, klien akan bilang juga enggak benar juga ini orang. Saya tanya, Jadi Oke, silakan. bisa negatif gitu loh. Aku mau nanya, tadi sempat mengatakan bahwa setiap orang perlu dibela. Saya setuju itu. Tapi dalam kasus Jessica Wongso kan juga Bapak memastikan bahwa yakin dia tidak bersalah baru dibela gitu. Dalam menangani kasus-kasus itu pernah nggak sih? Kan ada mungkin ribuan kasus yang sudah ditangani gitu. Ada yang Bapak sesali nggak? Ternyata, aduh, harusnya saya tidak mewakili dia, but because I'm so good, jadi dia lepas, misalnya begitu. Kalau sampai sekarang saya belum temukan itu. Belum. Ya, tetapi yang betul-betul mau mengaku tidak bersalah, tapi kita tahu dia bersalah, kita sering tangani. Jadi saya tahu sebenarnya ini orang salah. Ya. Berkali-kali kita katakan sama dia, kamu harus jujur gitu. Tapi percayalah, seorang yang dijadikan terdakwa, kita suruh dia jujur, tidak mungkin 100% dia jujur. Walaupun kita bilang, kalau kamu tidak jujur, saya nggak bisa bela kamu. Karena bagaimana saya membela kamu kalau kau sembunyikan semua kekurangan-kekuranganmu itu. Tapi ada nggak pas bersalah tapi bebas murni gitu? Bersalah, bebas murni. Ya, karena kan because Bapak hebat sekali membelanya gitu. Umumnya tidak ya. Karena kalau memang dia tidak bersalah, umumnya tetap dihukum. Seperti waktu kasusnya Jessica, itu hampir 80% nggak ada yang terima bahwa saya itu membela Jessica itu. Termasuk saya nggak bohong, seorang pendeta pun WA saya mengatakan, apa-apaan kamu bela orang seperti itu. Artinya Begitu pemahaman presentnya. teknis hukumnya tidak semua Pemahaman tahu. masyarakat, kalau sudah diviralkan di masyarakat, orang ini dituduh melakukan suatu pembunuhan, itu nggak usah dibela. Nah, gitu. itulah bahayanya ketika sekarang tuh semuanya serba viral dianggap Ya. sebuah kebenaran ya. Oke, terima kasih Bang Otto. Satu lagi terakhir Bang Hotman, ada pertanyaan nggak? orang pada nanya, kayaan mana lu atau gua gitu loh. Ini usil nih yang 2 ini. yang jauh harus entry nih. Jujur, Bang Otto. Bagaimana kita bisa mengukur dalamnya laut? Iya kan? Tapi kan itu kan hati yang nggak bisa Tapi terukur. kenyataan, Tapi kalau kekayaan bisa dihitung. rumah kami berdekatan, sama-sama mewah, di daerah paling mahal di Kelapa Gading. Dan aku juga tahu perkara bisnis kami yang paling top di Jakarta. Kami udah tahu, waktu dia jadi pengacara, saya yakin mendapatkan 2 miliar itu adalah tutup mata. Karena itu saya alamin. Nah, jadi lebih dia kaya- juga kaya sebenarnya. Oke, jadi kalau Bang Otto nggak mau jawab, ya Ya. kan? Nggak enak jawab. Kalau Bang Hotman, kayak Bang Hotman atau Bang Otto? Ya bagaimana gua tahu? Tapi gua udah kaya memang benar. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Satu lagi terakhir dari saya, Bang Otto, ke depan ini capaiannya apa sih dalam sisi karir? Saya sebenarnya nggak terlalu ada lagi pikiran yang lain. Karena saya sudah betul-betul sudah masuk di pemerintahan ini, saya kira saya hanya di situ saja. Jadi
Saya nggak pernah mikir mau jadi ini lagi, jadi ini lagi. Kalau saya sekarang ini saya belajar bilang sama anak, apa lagi yang mau saya cari? Closing statement dari Bang Oto untuk para panelis dan pesan untuk anak muda di luar sana, Bang. Untuk para anak muda, mahasiswa yang orang pengen jadi hukum, jangan lihat apa yang sekarang kami dapatkan ini. Ya, ini suatu memang berkat Tuhan pada kami dengan Pak Hotman. Tapi tetap juga walaupun ini Tuhan yang kasih, tetapi juga kita harus kerja keras. Saya udah selalu stated itu berkali-kali tentang Hotman. Karena saya saksi hidupnya bahwa dia jam 3 pagi udah bangun, berenang dan bekerja. Jam 6 pagi sudah di kantor. Maksud saya bahwa hendaknya lah Anda sungguh-sungguh mau belajar untuk bisa menjadi seorang sukses. Jangan langsung lompat pikir seperti ini. Khawatir kalau kalian pikir sukses ini adalah karena memang begitu saja, saya khawatir Anda salah jalan gitu loh. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Padahal semuanya harus dirintis dari bawah. Nah, semuanya harus dirintis dari bawah. Sedikit aja, Bang. Berarti Abang nggak setuju ya kalau ada sesuatu yang instan, jabatan, posisi? Bisa saja ada orang tiba-tiba dapat instan, tapi harus dia belajar untuk cepat-cepat menyadari jangan sampai dia rapuh gitu loh. Ya, setuju nggak tentang ada ordal dalam suatu posisi jabatan pemerintahan misalnya? Ya, tidak bisa dihilangkan hal itu, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau ada orang seperti itu, harus cepat dia berbenah diri. Harus cepat berbenah diri, menunjukkan dirinya bahwa dia harus juga mematangkan dirinya. Karena pengalaman itu susah diraih dengan suatu pelajaran di sekolah kan gitu. Jadi pengalaman bagaimana kita orientasikan dalam suatu saat tertentu. Jadi harus dibina. Kalau kita tidak pernah berkata cukup, maka kita tidak akan mungkin bahagia. Tidak pernah bahagia. Selama kita tidak pernah berkata cukup, kebahagiaan tidak akan datang pada kita. Wow. Bang Oto Hasibuan, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama Q&A malam ini. Terima kasih untuk Bang Hotman, Kak Olga, Bang Hendri. Tepuk tangan untuk para bintang tamu yang luar biasa, teman-teman mahasiswa. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kesetiaan Anda. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam Q&A kali ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton Q&A. Dan jangan lupa pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya. Bye! Terima kasih, Bang. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.